Akan menjelaskan bagaimana cara memainkan permainan ini. Sebelumnya, permainan ini itu diadaptasi dari Detroit Become Human, bagian yang pertama, bagian intronya, di mana di situ bercerita tentang dunia tahun 2038, di mana Android atau AI itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mirip dengan manusia, lalu mereka juga mengambil peran-peran di masyarakat. Di sini tokoh utama kita bernama Connor. Dia adalah seorang, mungkin lebih tepatnya sebuah android juga. Dan dia itu memiliki peran sebagai semacam detektif, negosiator, dan investigator dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan Deviant. Deviant itu sendiri adalah istilah untuk android yang mulai bangun kesadarannya begitu. Jadi mereka merasa bahwa Android itu tidak lagi hanya sekedar robot, tetapi juga makhluk hidup. Jadi karena ini terinspirasi dari Detroit Become Human, mekanisme utama game ini tidak jauh dari Detroit Become Human itu sendiri, yaitu adalah story driven dan decision making game, di mana suatu aksi yang dilakukan oleh pemain akan menimbulkan dampak ke jalan ceritanya berlangsung, dan sehingga akan berakhir pada berbagai ending yang berbeda. Sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen utama yang ada di permainan ini. Pertama, kita ada 3 jenis kartu, atau mungkin sebenarnya bisa juga dibilang 4. Nah, jenis kartu yang pertama itu adalah puzzle card. Puzzle card ini adalah kartu yang isinya teka-teki, di mana di dalam permainannya nanti itu memungkinkan ada teka-teki yang perlu dipecahkan, dan apabila diselesaikan akan memberikan petunjuk bagi pemain. Kemudian yang kedua ada narrative card. Ini adalah kartu utamanya dari permainan ini, di mana di narrative card akan berisi cerita dan juga pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh pemain untuk diambil. Dan nah, pilihan tersebut itu nanti yang akan membawa pemain ke berbagai skenario yang berbeda. Oke, yang ketiga adalah option card. Nah, option card ini dia bisa berupa informasi, barang, petunjuk, atau juga objektif atau misi gitu. Dan apabila dimiliki oleh pemain, maka bisa saja kepemilikan tersebut itu menjadi syarat untuk terbukanya opsi-opsi skenario yang lain. Dan terakhir ada face card, di mana face card ini itu hanya ada satu, dan dia itu memiliki 2 sisi. Face card ini sisi atasnya itu adalah clue gathering, tapi jika dia dibalik, maka dia akan menunjukkan sisi negotiation. Nah, face card ini menunjukkan 2 fase utama yang ada di dalam permainan ini. Yang pertama adalah fase clue gathering, di mana pemain akan mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang kemudian akan digunakan di fase kedua, yaitu fase negotiation. Karena cerita utamanya ini tentang menyelamatkan seorang sandera yang disekap atau mungkin ya namanya juga disandera gitu ya, disandera oleh sebuah deviant atau seorang deviant, kita harus menyelamatkan sandera tersebut. Nah, namun dalam rangka menyelamatkan sandera tersebut, kita perlu mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebagai amunisi untuk bernegosiasi nantinya. Sekarang kita masuk ke boardnya. Di boardnya ini ada slot untuk puzzle deck, di mana kartu-kartu puzzle diletakkan di sini. Kemudian slot untuk narrative card, di sini ditumpuk kartu-kartu naratifnya, dan di sini adalah deck untuk kartu-kartu option. Kemudian di bagian kiri pojok bawah ada probability of success. Di sini adalah persentase tingkat kemungkinan misi kita akan berhasil. Jadi semakin tinggi kita memiliki persentase kemungkinan untuk berhasil, maka akan semakin baik pula dan akan mungkin untuk dapat ending yang lebih baik gitu. Nah, untuk meningkatkan probability of success, kita memerlukan petunjuk-petunjuk dan juga keputusan-keputusan yang tepat. Lalu di bagian kanan, yaitu adalah yang pertama di time remaining. Time remaining ini digunakan hanya pada fase
clue gathering saja. Nah, di sini menunjukkan waktu yang dimiliki oleh pemain untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk. Apabila waktu ini nanti habis, yaitu poundnya kemudian diletakkan di sini, maka pemain akan dipaksa untuk langsung masuk ke fase kedua, yaitu fase negotiation. Kemudian ketika sudah masuk ke fase negotiation, bagian ini di dalam board dia akan menjadi distant to hostage, yaitu kita menggunakan indikator yang ada di bawahnya dan akan dimulai dari bawah 12 meter. Semakin ke atas dia akan semakin mendekati hostage-nya atau sandranya. Distant to hostage ini juga memungkinkan untuk memengaruhi opsi yang muncul di dalam skenario nantinya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung mainkan saja. Kemudian di tengah bawah sini ada running scenario, yaitu instruksinya adalah urutkan semua narrative cards yang didapatkan dari kiri ke kanan secara terbuka. Nantinya semua narrative card yang diperoleh akan ditaruh di sisi bawah board game, yaitu di bagian sini, secara face up atau terbuka. Ini adalah versi face up-nya. Kalau face down dia akan seperti ini. Ini face up. Kemudian kalau ada dapat kartu yang baru, kita akan menumpuknya seperti ini. Kemudian secara face up seperti ini. Kita beralih ke reference sheet, di mana ada istilah-istilah yang perlu dipahami di dalam permainan ini. Yang pertama, secara komponen, kita ada komponen dadu yang perlu digunakan, yaitu dadu 4 sisi dan dadu 6 sisi. Kami menyebutkannya di sini sebagai D4 dan D6. Kemudian di atribut board, tadi sudah kita jelaskan, ada POS atau probability of success, kemudian ada time untuk merujuk pada time remaining, dan juga ada DTH, yaitu distance to hostage. Lalu ada jenis kartu, di sini kita singkat menjadi narrative, options, puzzle, dan phase. Dan yang terakhir ada atribut-atribut kartu, yaitu ada efek. Efek itu adalah dampak kartu yang diambil terhadap atribut di board. Jadi nanti di sebuah kartu mungkin akan tertulis DTH berkurang berapa gitu, kemudian maka DTH-nya akan dikurangi begitu. Intinya efek ini adalah sesuatu yang akan berpengaruh terhadap atribut-atribut yang ada di board. Kemudian action. Action merupakan tindakan yang harus atau dapat dilakukan pemain secara meta atau di dunia nyatanya. Misalnya kita harus melempar dadu atau kita harus mengambil kartu tertentu. Lalu ada options. Options itu berbeda dengan option tanpa S. Kalau option tanpa S, dia merujuk kepada option card. Tapi kalau options, dia akan merujuk pada pilihan-pilihan yang tersedia dan dapat dipilih oleh pemain untuk melanjutkan skenario. Nah, options ini biasanya terdapat di narrative card. Yang terakhir ada conditions. Conditions adalah kondisi pemain yang akan menentukan skenario berikutnya. Nah, secara umum mengacu pada kartu apa yang dimiliki atau disimpan pemain, atau bisa juga mengacu pada hasil lemparan dadu atau status atribut pada board. Biasanya options dan conditions ini tidak mungkin muncul dalam satu kartu yang sama. Jadi kalau misalnya options akan hanya ada options, kalau misalnya conditions hanya akan ada conditions gitu. Saya rasa cukup untuk penjelasan aturannya. Sekarang kita bisa mulai untuk bermain. Nah, di dalam permainan kita atur setupnya sedemikian rupa. Pertama ada puzzle card di sisi sini, narrative card di tengah, kemudian di kanan ada option card. Lalu di luar board bagian kanan kita taruh face card dengan yang di atas adalah clue gathering. Lalu pound kita taruh probability of success-nya di angka 20%. Dan untuk time remaining, karena ini masih di clue gathering, time remaining-nya kita atur di 20 menit. Kita ambil kartu narrative card yang pertama, lalu kita taruh di bagian bawah board. Lalu kita mulai ceritanya. Pukul 20.29, kamu keluar dari elevator memasuki sebuah apartemen di lantai 70. Seseorang yang berseragam melihatmu, kemudian ia berbicara ke alat komunikasi di tim meja. Negosiator telah tiba. Diulangi, negosiator telah tiba. Ucapnya sambil berjalan menuju ke dalam apartemen.
Kamu melihat sebuah foto keluarga ditaruh di atas meja tak jauh dari elevator. Dengan database kependudukan yang dapat kamu akses dengan prosesormu, kamu mengetahui bahwa pria di dalam foto itu bernama John Philip, 39 tahun. Di sampingnya ada istrinya Caroline, 37 tahun, dan seorang putri yang berdiri di depan mereka, Emma, 10 tahun. Kemudian kamu berjalan ke arah dalam apartemen. Kamu mendengar suara seorang wanita yang semakin mendekat. "Tunggu, aku tidak bisa pergi meninggalkan putriku," kata suara wanita itu. Kamu melihat wanita itu dikawal oleh dua pria berseragam dan langsung menyadari bahwa ia adalah wanita di foto tadi. Wanita itu pun menyadari keberadaanmu dan menghampirimu dengan berderai air mata. Options, pilihannya di sini masih hanya ada satu, yaitu dengarkan apa yang hendak dikatakan oleh wanita tersebut. Lalu kemana kita ambil kartu berikutnya? Petunjuk untuk kartu berikutnya ada di balik kartu narrative card ini, yaitu ketika face down. Di sini simbolnya adalah segitiga, face down. Segitiga 2 artinya kita mengambil narrative card nomor 2. Ini adalah kelanjutan ceritanya. "Tolong, kumohon, Anda harus menyelamatkan putri saya." Wanita itu memegang pundakmu sambil memohon, sampai ia menyadari sesuatu. "Tunggu." Wanita tersebut menyadari cincin cahaya yang tertanam di pelipis kananmu. "Kalian mengirimkan sebuah android?" Salah seorang pria berseragam menarik tangan wanita itu. "Bu, kita harus segera pergi." "Kalian tidak bisa lakukan ini." Wanita itu berusaha melawan meski percuma. "Kenapa kalian tidak mengirimkan orang sungguhan?" Tugasnya sembari menjauh ke arah elevator karena ditarik petugas. "Jangan biarkan benda itu mendekati putriku," teriak wanita tersebut dari elevator. Kemudian kamu berjalan masuk lebih dalam menuju sebuah kamar di mana di dalamnya ada dua pria berseragam lagi. Seorang pria sedang duduk menatap layar komputer, sementara satu pria lagi sedang berdiri mengenakan seragam yang lebih mencolok dari petugas lainnya. Ia adalah Kapten Allen. Kamu ingat bahwa instruksi yang kamu terima adalah berbicara dengan Kapten Allen. Pilihannya masih hanya satu, hampiri dan bicara dengan Kapten Allen. Kita buka kemana kita harus mengambil kartunya, yaitu narrative card nomor 3. Baik, kita buka. Kamu masuk ke kamar tersebut mendekati pria yang kamu tahu sebagai Kapten Allen. Kamu dapat mendengarnya sedang berbicara di alat komunikasi sambil memaki-maki. "Aku tak peduli, pasukanku sudah ada yang gugur. Kini mereka siap untuk merangsek kapanpun. Berikan saja perintahnya." Teleponnya pun diputus dari seberang. "Sial." Kamu pun memperkenalkan diri kepada Kapten Allen. "Kapten, nama saya Connor. Saya android yang dikirimkan oleh Cyberlife." Ia menghela nafas kemudian menjelaskan situasi. "Dia menembak apapun yang bergerak dan sudah menembak jatuh 2 personelku. Kita bisa saja masuk ke balkon dengan mudah, tetapi mereka berada di tepi balkon. Jadi jika dia melompat, maka anak perempuan itu ikut jatuh." Nah, di sini kita untuk pertama kalinya menemukan pilihan untuk berbicara kepada Kapten Allen. Di sini saya akan coba menanyakan nama deviannya kepada Kapten Allen. Kita coba lihat. Oke, saya harus mengambil kartu nomor 4. "Apakah Anda tahu nama devian?" tanyamu. "Aku tak tahu. Memangnya itu penting? Saya butuh informasi untuk menentukan pendekatan terbaik." Kemudian saya coba tanya perilaku deviannya. Kemana? Face down, kotak 9. Face up, ambil nomor 9. Face up. Baik. "Apakah Anda tahu adakah perilaku aneh yang devian ini tunjukkan sebelum kejadian ini?" tanyanya. Kapten Allen menghela napas kemudian berbicara tepat di depan wajahmu. "Dengar ya, aku tidak punya waktu untuk pertanyaan-pertanyaanmu. Menyelamatkan anak itu adalah satu-satunya yang penting saat ini. Jadi antara kau yang berurusan dengan android sialan itu sekarang, atau aku yang akan membereskan semuanya." Kapten itu kemudian melangkah pergi meninggalkan kamar untuk mengawasi situasi. Di sini ada atribut efek pos minus 5%.
sehingga saya harus menurunkan probability of success dari 20% ke 15%. Di tengah ini antara 10% dan 20%. Lalu ada pilihan untuk apa yang akan kamu lakukan, pergi ke ruang tengah atau periksa kamar ini. Saya akan coba periksa kamar ini. Kita buka face down. Periksa kamar ini adalah nomornya 12. Baik, kita ambil kartu nomor 12. Selain nomor, ada juga huruf 12A, 12B, dan juga 12C. Ini sebenarnya adalah kartu yang sama, namun peraturannya adalah kalau misalnya ada kartu naratif, kartu yang memiliki huruf di belakangnya, kita harus mengambil kartu yang masih ada di deck yang huruf alfabetnya lebih awal. Jadi kalau misalnya kita belum mengambil 12A dan ada 12B, kita harus mengambil 12A terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat 12A, terus nanti kita dapat lagi kartu nomor 12, itu kita harus mengambil 12B dan seterusnya. Jadi urut sesuai alfabet. Karena kita belum punya kartu nomor 12, nah kita harus ambil yang 12A. Lalu kita baca isinya apa. Di sini. Kamu memperhatikan seisi kamar, kamu menyadari bahwa ini adalah kamar kedua orang tua di rumah ini. Di lantai tergeletak sebuah koper kecil yang terbuka. Kamu mendekati koper itu dan mulai menganalisis. Seketika lakukan analisis terhadap koper kosong di lantai. Oke, kita lihat ini ke mana? Yaitu ke puzzle 1 dan 2. Baik, berarti kita ambil dua kartu. Yang pertama adalah puzzle 1 dan yang kedua adalah puzzle 2. Kita buka keduanya, face up. Oh ya, ini kartu 2. Kita buka keduanya, face up. Nah, di sini ada teka-teki gitu ya. Nah, teka-teki di sini itu dia akan menunjukkan jawaban atau ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah berupa salah satu dari option card. Jika diperhatikan di sini ada beberapa simbol. Nah, simbol-simbol ini itu nanti akan mengacu pada simbol yang ada di option card ini. Nah, setiap option card ini dia itu berbeda simbol-simbolnya. Misalnya untuk nomor 1 dia 3 segitiga, tapi untuk nomor 2 dia ada 2 segitiga dan 1 kotak gitu. Nah, lalu di sini ada sedikit catatan kecil yang dimana kalau dibaca secara terbalik kemudian menggunakan cermin, tulisannya adalah menyerah, ambil option 5. Jadi kalau misalnya kita merasa overwhelmed dan puzzle-nya, kita bisa menyerah. Namun jika kita menyerah, kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan puzzle-nya, tapi saya tahu kunci jawabannya. Nah, ceritanya saya tahu begitu ya. Katakanlah saya sudah menyelesaikan puzzle ini, lalu kartu ini bisa saya simpan dan saya akan mengambil jawaban dari option card. Nah, untuk option card itu sisi depan dan sisi belakangnya penandanya berbeda. Di sisi yang tertutup dia berupa angka, sementara di sisi yang terbuka dia akan berupa huruf. Nah, saya mendapatkan kartu option Q ini, option 1, di mana saya memperoleh informasi bahwa Deviant atau pelaku itu mengambil piston milik ayah. Di sini ada beberapa atribut di dalamnya. Yang pertama efeknya plus 10%, jadi dari 15 menjadi 25. Saya tarik di situ. Kemudian time, waktunya berkurang sesuai hasil lemparan dadu. Baik. Jadi hasil lemparan dadunya itu untuk aturan melempar dadunya ada di sini di bagian action. Pertama, kartu ini bisa saya simpan. Kemudian ada action yang kedua yaitu lempar 1d6 dan 1d4.
dadu dengan sisi 6 dan dadu dengan sisi 4, lalu periksa hasilnya berdasarkan hasil total dadu. Jika belum puas, dapat reroll salah satu dadu. Nah, hasil total dadunya ada di sini. Dan ini akan menentukan berapa waktu saya yang akan berkurang. Saya akan melempar 1d6 dan 1d4 di sini. Oke, saya butuh 1d6 dan 1d4. Oke, lalu saya lempar. Hasilnya hanya 2, karena saya tidak puas, saya bisa memilih salah satu dadu untuk dilempar ulang. Saya pilih yang ini, yang sisi 6, dilempar ulang. Ternyata hasilnya sama saja. Jadi di sini bisa dilihat bahwa totalnya adalah 3. Karena totalnya hanya 3, maka waktu saya berkurang 3 menit. Dari 20 dikurangi 3 menjadi 17, berarti ada di antara 16 dan 18. Lanjut, action berikutnya adalah ambil naratif 13. Jadi setelah saya memperoleh ini, saya harus mengambil naratif 13. 13A. Baik. Setelah saya menemukan petunjuk yang pertama, kini kamu berdiri di ruangan luas yang menghubungkan semua ruangan lainnya. Di sisi kanan terlihat pintu kamar anak perempuan yang terbuka. Di sisi lain terdapat ruang keluarga yang menyatukan dapur, meja makan, dan tempat menonton TV yang dilengkapi sofa. Kamu dapat melihat ada 2 jasad pria yang terpisah 3 meter di ruangan ini. Ruang keluarga itu tersambung langsung dengan balkon, hanya dipisahkan oleh dinding kaca yang disangga dengan pilar-pilar. 2 petugas polisi bersenjata siap siaga berdiri memunggungi pilar dekat pintu menuju balkon. 5 polisi lainnya, termasuk Kapten Allen, tersebar di ruangan ini sambil separuh bersembunyi. Pandangan mereka semua tertuju keluar, yaitu ke arah balkon. Baik, apa yang akan saya lakukan? Baik, saya merasa tertarik untuk memeriksa jasad, kedua jasad pria ini. Jadi untuk memeriksa jasad pria ini, saya harus mengambil pilihan yang kotak. Periksa kedua jasad yang tergeletak. Baik, kita coba lihat kotak ini apa. Kotak itu 15. Kamu mengamati kedua jasad tersebut dari tempatmu berdiri. Kemudian ada conditions. Ini pertama kalinya muncul conditions, bukan options. Conditionsnya adalah apakah kamu memiliki 2 dari kartu option dengan kode berikut ini, IORTUY. Baik, karena saya hanya punya 1 yaitu Q, tidak punya yang lain, tidak punya IORTU ataupun Y, berarti saya harus ke X. Kita lihat X ini nomor berapa. X nomor 20. Korban pertama adalah jasad seorang pria dengan pakaian rumah tergeletak di depan TV pecah. Sementara yang kedua, di dekat meja makan tergeletak tubuh seorang petugas keamanan yang tewas. Keduanya bersimbah darah. Apakah yang akan kamu lakukan? Yang pertama, periksa jasad pria di depan TV atau periksa jasad petugas di dekat meja makan. Saya akan periksa jasad petugas. X itu nomor 25. Kamu berjalan ke meja makan mendekati tubuh petugas yang tewas. Namanya Anthony Descartes, 50 tahun, petugas keamanan yang pertama kali berhadapan langsung dengan Deviant. Conditions, apakah memiliki option kode IO atau U? Tidak punya, berarti kotak. Dan kita lihat 26. Anthony mengalami pendarahan dalam karena jantungnya ditembus peluru. Perkiraan kematian setengah jam yang lalu. Selain itu, di tangannya terdapat residu mesiu. Kemungkinan Anthony sempat menembakkan pistol ke Deviant. Hipotesis ini diperkuat dengan adanya bercak darah biru di miring. Optionsnya adalah investigasi TKP untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Oke, kita harus melakukan investigasi. Puzzle 5, 6, dan 7. Baik, di sini ada sebuah puzzle. Oke, katakanlah kemudian saya tahu jawabannya. Saya tidak akan memberitahukan bagaimana solusinya supaya tidak terlalu spoiler. Jadi saya akan simpan ini bersama kartu-kartu puzzle yang lainnya. Baik, puzzle yang tadi katakanlah saya langsung menemukan jawaban kartunya. Kartunya adalah kartu yang ini, yaitu kartu U. Di sini ada pistol milik petugas keamanan yang gugur. Actionnya adalah simpan kartu ini, kemudian
ada efek. Pertama kita ke efek dulu, efeknya plus 10%. Nanti saya menambah 10%. Kemudian lempar dadu dengan aturan yang sama seperti tadi. Baik, kita lempar dadu. Dadunya 41, saya akan reroll yang satu. 4 dan 4 berarti hasilnya 8. Jadi hasil dadunya tadi 8 punya saya, berarti dikurangi 1 menit dari 17 menjadi 16 menit. Kemudian saya harus mengambil naratif 28. Nah, sebelum saya ambil naratif 28 di kartu pistol milik petugas keamanan yang gugur ini, dia akan membuka opsi segitiga untuk kartu naratif 60, 61, 62, 64, dan 68. Ini nanti perlu diingat atau diperiksa kembali ketika semisal nanti saya mendapatkan kartu-kartu ini. Sekarang saya harus mengambil kartu naratif 28. Kartu nomor 28, kamu menemukan pistol Anthony di bawah meja makan. Pilihannya adalah saya bisa mengambil pistolnya. Jika saya ambil, maka kartu yang tadi saya terima, yaitu option O, akan saya simpan. Tapi kalau misalnya saya memutuskan untuk tidak mengambil pistol tersebut, maka saya akan mengembalikan option itu ke deck. Nah, di sini saya akan mengambil pistolnya. Jadi saya taruh di sini. Ambil pistol. Untuk ambil pistol, kita lihat, kemudian dua-duanya tetap ke 13. Karena tadi saya sudah mendapatkan 13A, maka sekarang saya ambil yang 13B. 13B face up. Saya kembali lagi ke sini di ruang tengah. Kemudian apa yang kamu lakukan berikutnya? Ini narasinya masih sama seperti yang tadi. Yang saya lakukan berikutnya adalah saya sepertinya masih mau periksa. Tadi saya baru periksa satu jasad, jadi saya akan periksa jasad yang kedua. 15. Oke, apakah kamu memiliki 2 dari kartu option? Saya punyanya yang U saja, tapi tidak punya huruf-huruf lainnya di sini, berarti saya hanya punya 1. Berarti X is down, X20. Karena kartu 20 ini hanya 1, berarti ini saya pindahkan ke depan. Kartu 20. Tadi saya sudah periksa yang di dekat meja makan, sekarang saya periksa jasad pria yang di depan TV. Down, TV 21. Pria di depan TV ini adalah John Philip, 39 tahun, kepala keluarga di rumah ini. Apakah memiliki option kode RTY? RTY tidak punya. Berarti kotak itu ke 22. Pada tubuh John terdapat 3 luka bekas tertembus timah panas dari arah depan. Lukanya fatal, salah satunya menembus jantung. Tubuh John tergeletak di atas meja kaca yang pecah. Dilihat dari posisinya, John mungkin sedang memegang sesuatu ketika duduk di sofa. Lalu ia ditembak saat baru saja berdiri dan membalikkan badan. Investigasi TKP untuk menemukan petunjuk. Kita lihat puzzle 3 dan 4. Katakanlah bagi saya kartu puzzle ini terlalu rumit, terlalu sulit, saya memutuskan untuk menyerah. Lalu kalau misalnya saya menyerah, di sini saya diminta untuk mengambil kartu option 3. Option 3 buka face up. Nah, tidak dapat menyimpulkan informasi yang ada. Jadi karena saya memutuskan menyerah, jadi ini yang saya dapatkan, saya harus melempar dadu untuk melihat seberapa banyak waktu yang saya buang percuma. 1D6 dan masih sama, 1D6 dan 1D4. Taruh. Hasilnya 5. Saya rasa saya akan lempar ulang yang D6. Hasilnya malah 2. Baik, saya hanya dapat 4 karena tadi harusnya bisa hanya berkurang 2 menit saja, tapi karena saya hanya dapat 4 di lemparan berikutnya, jadi saya berkurang 3 menit. 16 kurangi 3, 13.
menit. Lalu jika mencoba lagi kembalikan kartu ini ke deck, tidak, saya memutuskan untuk menyerah, jadi saya simpan kartu ini dan puzzle tidak dapat diulang. Baik, saya simpan dan ambil naratif 13. Baik, narasinya masih sama. Nah, di 13C ini saya berkurang 1 menit lagi. Jadi tinggal 12 menit. Berikutnya saya akan lihat apa yang ada di balkon. Down 17, kamu mendekati dinding kaca dan menjebak pelan dengan tangan kanan tirai yang menutupinya. Balkon lantai 70 itu cukup luas. Di sana terdapat sebuah taman dengan kolam renang dan kursi-kursi pantai untuk bersantai, lengkap dengan payung mataharinya. Hanya saja perabotan itu kini begitu berantakan. Ada yang terguling, ada juga yang mengambang di kolam. Permukaan kolam itu terlihat bergelombang diterpa angin dari helikopter tak jauh dari tempat ini. Dedaunan juga berterbangan karena spot yang sama. Namun, pemandangan yang paling mencolok adalah dua sosok di ujung balkon. Sosok yang tinggi berpenampilan lelaki sedang memegang pistol sambil menekap anak perempuan di depannya. Dengan jarak ini, kamu dapat melihat bahwa lutut anak itu berdarah, sementara sosok laki-laki itu memiliki bercak biru di pundaknya yang tak lain adalah darah android. Dia adalah deviannya. Posisi mereka sangat genting. Satu langkah mundur saja, keduanya pasti jatuh. Options apakah yang akan kamu lakukan? Yang pertama, keluar ke balkon untuk bernegosiasi dengan Deviant, atau merasa masih ada hal lain yang perlu diperiksa? Supaya cepat, saya walaupun masih punya banyak waktu ya tadi, tapi saya rasa saya langsung siap saja untuk keluar ke balkon untuk bernegosiasi dengan Deviant. Memasuki negotiation phase, kamu tidak bisa kembali. Baik, face down 31 untuk masuk ke negotiation phase. Ambil naratif card nomor 31. Kamu memutuskan untuk keluar ke balkon untuk bernegosiasi. Namun ketika langkah pertamamu turun, suara tembakan terdengar dan bahumu tergores oleh peluru. Jangan mendekat atau aku akan lompat. Grup Deviant itu dari ujung balkon. Tidak, jangan, kumohon jangan. Gadis di depannya menangis sambil memohon. Kamu menengok ke gedung sekeliling dan melihat beberapa personel polisi telah menyiapkan penembak jitu dari beberapa arah. Kamu juga bisa melihat helikopter kepolisian terbang di udara malam. Lampunya menyoroti Deviant dan Sandra. Action, balik face card menjadi negotiation. Oke. Jadi negotiation. Kemudian DTH atau distance to hostage menjadi 12 meter. Ini menjadi 12 meter. Jadi sekarang tidak ada lagi time remaining. Baik, kemudian optionsnya panggil Deviant. Saya belum tahu nama Deviant ini. Jadi saya akan coba tanya nama Deviant ini siapa. Yaitu ke X nomor 35. Namaku Connor, bagaimana denganmu? Siapa namamu? Tanyamu dari ambang pintu balkon. Daniel, jawabnya, nama yang mereka berikan untukku. Hai Daniel, sapamu. Aku datang untuk mengeluarkanmu dari situasi ini. Options, bangun kepercayaan Deviant. Tenanglah, lepaskan Sandra, yakinkan Daniel, atau berempati. Saya akan memilih untuk tenanglah. Tenanglah, segitiga 36. Aku tahu kamu marah Daniel, ucapmu. Tapi kamu harus percaya kepadaku dan biarkan aku membantumu. Aku tak butuh bantuanmu, balas Daniel. Tak seorang pun bisa menolongku. Yang kuinginkan adalah semua ini berhenti. Aku ingin semua ini berhenti. Kamu berjalan mendekati mereka. Tetaplah di sana, pindah Daniel. Helikopter lewat berganti posisi. Angin yang kencang semakin mengobrak-abrik kursi yang ada di balkon. Terusnya tambah. 35 menjadi 40. Dekati dengan cepat, dekati secara perlahan, atau diam di tempat. Dekati secara perlahan. 41. Kamu memutuskan untuk berjalan lebih pelan, memastikan gerakanmu sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan. Tidak jauh di depanmu, kamu menyadari ada polisi yang terbaring lemah terkena luka tembak.
tetapi masih bernapas, darahnya mengalir. Jika tidak ditolong, ia tidak akan tahan. Dia kehilangan darah, kamu berbicara kepada Daniel. Jika kita tidak membawanya ke rumah sakit segera, dia akan mati. Semua manusia akan mati juga pada akhirnya. Apa artinya kalau yang satu ini mati sekarang? Aku akan memberikan pertolongan pertama di polisi tersebut. Daniel menembakkan peluru ke lantai di dekatnya. Jangan sentuh dia. Kalau kau sentuh dia, aku akan membunuhmu. Oke. Actionnya ambil option 20. Oke. Kita dapat option 20. Objektifnya dekati Devian dan Sandra capai jarak 2-3 meter. Oke. Yaitu action pada naratif dengan keterangan lempar dadu, maka lempar 2d6, periksa efeknya pada hasil total dadu. Oke, 2d6 lempar dadu ya, kalau ada action lempar dadu. Oke, di 41 ini ada lempar dadu dan periksa hasilnya di option 20 yang tadi barusan diambil. Jadi sekarang kita lempar dulu dadu 2d6 tadi. Tampak 6 dan 3-tiganya salah ya. Bagus hasilnya. Oke, 7. Kita lihat 7. Oh, lumayan. 7-9 hasilnya minus 2 meter. Berarti kita semakin mendekat ke mereka jauh 2 meter, dari 12 meter menjadi 10 meter. Berarti di sini sudah urusannya. Lanjut optionsnya. Tadi Daniel melarang kita untuk menolong. Aku akan coba mengabaikan peringatan Daniel karena mau menolong polisi yang sedang terluka. Yaitu kotak pilihannya face down 44. Oke, face up. Kamu tak bisa membunuhku. Kamu melepas tes ini. Aku tidak hidup. Lalu memakainya untuk menghentikan pendarahan polisi yang malam itu. Woi, berarti kita karena kita merasa kita adalah ini ya, kita adalah sekedar mesin, jadi kita tetap menolong. Kita merasa kita tidak perlu, tidak peduli mau hidup atau mati. Tadi karena ada efeknya 5% karena mengabaikan perintahnya Daniel gitu ya, efeknya minus 5% untuk possibility of success. Kemudian apakah kamu memiliki option kode U? Oh, ada kode U. Oke, jika punya, lihat ya, berarti segitiga ya, face down. Berarti kita ke 45. Apakah kamu membawa senjata? Tanya Daniel sambil menodongkan pistol ke arahmu. Oke, actions lempar dadu jika memiliki option L atau Z. Oke, saya punya Z untuk lempar dadu. Oh, ini untuk memeriksa ya. Lempar dadu 2d6 9. Oke, 9 minus 2 meter. Dekat. Jadi 8 meter. Kemudian optionsnya, apakah kamu membawa senjata? Tanya Daniel sambil menodongkan pistol ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan? Iya sih, bawa senjata. Ini tadi pistol petugas keamanan. Saya akan tetap menyimpan senjata ini, jadi saya akan memilih yang kotak ya. Down kotak 47. Tidak, aku tidak punya senjata. Bohong, kata Daniel. Aku tahu kamu membawa senjata. Aku mengatakan yang sebenarnya, Daniel. Kamu berusaha meyakinkan. Aku kemari tidak bersenjata. Oke, option selanjutkan negosiasi. Di sini ada dua pilihan yang terkunci. Kita bisa menggunakan dua pilihan ini kalau misalnya kita memiliki option card yang bisa diterapkan di kartu naratif 47 ini. Apakah kita punya yang 4 membuka? 47 tidak ada.
berarti keduanya tidak bisa kita buka ya. Baiklah, kalau begitu pilihannya hanya ada dua, yang lingkaran atau X. Saya akan mencoba yang lingkaran. Down, kita buka lingkaran nomor 51, face up, kita ambil kartu 51. Tidak ada jalan keluar, Daniel. Kamu menatap langsung ke mata Deviant itu. Apa yang telah kamu lakukan sudah melewati batas. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan mengambil nyawa yang tak bersalah lainnya? Bukan kau yang menentukan. Daniel mengarahkan pistolnya kepadamu. Aku yang menentukan. Jika aku mati, Daniel mengangkat Emma ke belakang. Dia juga mati. Emma menjerit ketakutan. Kau dengar? Ancam Daniel, lalu menarik Emma lagi ke dekapannya. Di sini efeknya pos minus 5%. Oke. Jadi 30% sekarang. Kemudian action lempar dadu jika memiliki option L atau Z. Oh ya, kita punya kartu Z. Jadi kita akan lempar dadu. Lempar 8. Oke, 8. Oke. Mari kita coba lempar lagi yang bawah 3. Nice. Berarti 11 ya. 11 minus 3 meter. Dari 8 dikurang 3 jadi 5. Kemudian kita bisa memilih. Nextnya saya akan pilih yang X. Down. X ke 57. Aku tahu ini bukan salahmu, ucapku kepada Daniel. Perasaan ini hanyalah error di dalam programmu. Bukan, ini bukan salahku. Pernah menginginkan ini. Aku mencintai mereka, kau tahu? Daniel menggertakkan gigi. Tapi aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Hanya budak yang bisa disuruh-suruh. Dan berhenti sangat kencang akibat helikopter di atas. Helikopter dengan personel bersenjata itu mengambil posisi paling ideal untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Namun suara baling-balingnya memakakkan telinga Daniel. Aku tidak tahan lagi dengan suara itu, Daniel memaki kesal. Suruh helikopter itu untuk pergi dari sini. Oke, sebelumnya efeknya pos 5%. Jadi 35. Kemudian masih bisa kita ada option Z ya, option Z lagi. Oke. 9. 12. Nice. 12 berarti minus 3 meter lagi. Oke, kita sudah berada sangat dekat, paling pol. Tidak bisa mendekat lebih dari ini ya. Kita lihat. Aku tidak tahan lagi dengan suara itu. Suruh helikopter itu untuk pergi dari sini. Oke, kita coba penuhi permintaan dulu. Face down 58. Kamu memberikan isyarat dengan tanganmu kepada helikopter di atas. Situasi terkendali. Operator dalam helikopter mengonfirmasi. Kemudian dalam hitungan detik helikopter itu pergi. Lihat, kulakukan apa yang kamu minta, ujarnya. Efeknya pos 40 tambah 5%. Oke. Terakhir, percayalah padaku, rasional membuat. Percayalah padaku. Kak, percayalah padaku. 58. Jadi apa ya? Kotaknya, kotak 61. Kamu harus mempercayaiku, Daniel, pintamu. Lepaskan Sandra dan aku berjanji semuanya akan baik-baik saja. Daniel menatap membaca. Aku mau semuanya pergi dari sini, dan aku mau mobil. Saat aku sudah di luar kota, aku janji akan melepaskannya. Efeknya pos tambah 5%. Di 45. Kemudian lempar dadu jika memiliki option L atau Z ya. Tapi karena kita sudah di ujung sini, berarti sebenarnya mau kita lempar dadu atau enggak pun sebenarnya sama saja. Jadi sebenarnya bisa di skip. Sudah berada di hadapannya Daniel dan Sandra. Tunggu, ada pilihan yang terkunci. 61. Nah ini
membuka pilihan segitiga 61. Oke, ini keren kalau pakai pistol. Kita coba buka 66. Kamu perlahan ke belakang pinggang menyentuh gagang pistol yang kamu sembunyikan. Apa yang akan kamu lakukan? Langsung tembak atau jam? Oke, langsung tembak aja kalian. Ambil segitiga, face down 376. Kamu menembak Daniel, tapi apakah bidikanmu cukup akurat? Ambil option 18, lempar 2d6 dan 2d4, lalu periksa hasilnya pada option 18. Kamu bisa reroll 2 dadu satu kali jika hasil belum memuaskan. Oke, ambil option 18. Selamatkan Emma. Oke, yang harus kita lakukan adalah melempar dadu 2d6 dan 2d4, lalu periksa hasilnya pada efek. Kamu bisa reroll 2 dadu satu kali jika hasil belum memuaskan. Efeknya ada di sini. Hasil minimal total dadunya ini bergantung pada POS yang kita miliki. Dan ada kondisi khusus jika DTH-nya di 7-9 atau 10-12. Nah, karena kita DTH-nya sudah paling kecil, berarti kita tidak akan kondisi khusus. Sekarang kita cek POS kita itu berapa. Oke. POS kita ada di 45 ya. Berarti kita harus dapat setidaknya 12. Kalau belum sampai 12 berarti kita tidak memenuhi syarat ini. Oke. Nah, kita sekarang roll. Di sini ada damage, kita tambah minimal 12. Berapa ini? Ada 5, 10, 4. Oh, dapat ini 10, 18 berarti ya. Berarti minimal total dadunya sudah terpenuhi 14. Oke, tidak perlu reroll berarti ya. Kalau 18 berarti kita ambil yang segitiga. Segitiga itu 78. Dar, pelurumu menembus kepala Daniel tepat di tengah dahinya. Dekatan Devian itu melonggar membuat Emma jatuh terduduk di lantai balkon. Tubuh Daniel terjun bebas ke belakang dari lantai 70. Kamu mendekat ke tepian balkon untuk memeriksa ke bawah. Para personel polisi mulai menyusul ke balkon untuk membereskan TKP, menolong polisi yang terluka, serta mengevakuasi gadis malang itu. Kamu balik badan. Sambil berjalan kembali, kamu melepas amunisi pistol yang kamu gunakan dan memberikan pistol kosong itu kepada Kapten Allen tanpa mengucapkan satu kata-kata pun. Urusanmu di sini sudah tuntas, misi berhasil selesai. Ending. Ya, jadi ceritanya selesai sampai sini dan kita sudah menemukan kartu endingnya. Terima kasih semuanya, bye-bye.